Ya, di tengah banyaknya bermunculan koperasi bermasalah, kita akan tersambung dengan Deputi Pengawasan Kemenkop UKM Ahmad Zabadi yang akan kita tanya langsung. Pak Zabadi, ini kalau kita lihat skema di koperasi itu sudah agak nyaru nih sama perbankan. Kalau kita lihat dari skemanya, sebenarnya praktik-praktik ini legal atau sudah keluar dari fungsi sebenarnya koperasi? Baik, my sister ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan praktek koperasi, sepanjang bahwa kegiatan usahanya ditujukan untuk memberikan layanan kepada anggota, ya tentu ini legal. Tetapi yang terpenting dari soal legalitas koperasi, pertama harus dicek dulu aspek legal formal yang dimiliki. Dalam beberapa kasus yang kami ketahui, banyak di kalangan masyarakat ini yang kita temui melakukan praktek-praktek mengatasnamakan koperasi. Setelah kita cek ternyata tidak memiliki legal formal sebagai atau memiliki badan hukum koperasi. Ini tentu akibatnya merugikan citra atau image terhadap koperasi. Tapi ini kan kasus belakangan ada seperti Indosuria, dia mengaku sudah mendapatkan izin di OJK begitu, tapi kemudian imbal hasilnya double digit, Pak. Ini gimana? Ya, terkait dengan Indosuria secara khusus misalnya, kami memang sudah mengamati bahwa sejak tahun 2018 Indosuria memang sudah indikasi melakukan satu praktek yang menyimpang. Karena 2018. Itu lalu kami memberikan teguran sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, bahwa tahapannya memang kami memberikan teguran tertulis atas praktek yang tidak sesuai dengan prinsip koperasi. Berarti yang namanya double digit itu tidak sesuai dengan praktek di koperasi gitu ya, Pak? Atau gimana maksudnya? Double digit bunganya, bunga yang mereka tawarkan. Kalau saya punya datanya. Terkait dengan bunga, sepanjang bahwa penetapan tingkat bunga ini dilakukan dalam mekanisme rapat anggota dan berlaku bagi anggota, ini tentu saja legal. Tetapi kalau kemudian tingkat bunga yang diterapkan ini diberikan kepada masyarakat non anggota koperasi, tentu ini praktik ilegal karena koperasi hanya melayani anggota. Ketika dia melayani non anggota yang mereka sebut dengan nasabah, maka ini tentu suatu penyimpangan. Artinya praktek ini tidak sesuai dengan prinsip koperasi. Kalau kita lihat yang bermasalah itu berdasarkan catatan dari Kemenkop itu 81.000 koperasi yang sudah ditutup gitu ya dari sejak tahun 2016. Nah, ini sebenarnya masalah mereka itu paling banyak yang mana? Kalau tadi katanya double digit nggak masalah. Yang masalah itu yang apa, Pak? Mohon dibedakan, penutupan 81.000 koperasi ini sesungguhnya tidak terkait dengan praktek investasi bodong atau status mereka yang ilegal. Penutupan 81.000 koperasi ini ada satu proses di mana sebagai badan usaha tentu ada koperasi-koperasi yang memang dalam perjalanan usahanya mereka sudah tidak aktif lagi. Berbeda dengan koperasi yang diduga melakukan praktek-praktek masalah. Kami punya catatan, Mbak. Di dalam masa 5 tahun terakhir, sejak tahun 2015 sampai 2020, kami hanya mencatat ada 8 koperasi yang melakukan praktek yang mungkin dikategorikan sebagai investasi bodong atau ilegal. Tapi namun demikian kita mendapatkan kesan bahwa 8 koperasi ini dalam jangka waktu 5 tahun, lalu kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun yang sama 5 tahun terakhir, kita juga mencatat ada 25 perusahaan non koperasi, ya dalam hal ini PT perusahaan perseroan begitu, yang melakukan investasi bodong. Nah di sini saya melihat bahwa perlu ada informasi yang proporsional, bahwa menyangkut praktek-praktek ilegal investasi bodong dan sebagainya, ini juga bahkan lebih banyak dilakukan oleh non-koperasi. Oke, pertanyaan terakhir saya singkat saja Pak, apa ultimatum dari Kemenkop kalau sampai bermunculan lagi? Karena ini ada korporasi yang sebenarnya besar tetapi dia berselimutkan bisnis koperasi begitu. Saya sebut tanda kutip bisnis. Apa saja yang sudah dilakukan ke depan agar para jera gitu? Karena masyarakat ini kalau diiming-imingi investasi double digit tertarik gitu. Singkat aja Pak. Ya. Kami sedang melakukan suatu upaya memperkuat regulasi pengawasan koperasi. Kami sedang mengusulkan misalnya
dalam RUU Perkoperasian, dan kemudian kita usulkan juga, kita akan bawa dalam usulan RUU Cipta Kerja untuk adanya sanksi pidana terhadap praktek-praktek yang menyimpang dari prinsip-prinsip koperasi. Oke, semoga itu dijalankan secara tegas dan tidak pilih-pilih ya Pak. Terima kasih Pak Djabadi atas waktunya dengan Kompas Bisnis di segmen Berita Utama.